Ini adalah tutorial menganalisa chart dengan SMC. Jadi ini saya akan menganalisa dari high time frame ke yang low time frame. Oke, dan ini adalah EUR USD. Jadi di sini kita lihat weekly chart ya. Di sini kita bisa lihat sudah ada lower high, higher low, lower high, higher low, higher high, lower low. Jadi dari sini kita bisa lihat ya. Jadi ini kalau dianalisa dengan SMC, kita tahu bahwa sekarang trendingnya itu adalah lagi uh, ke uptrend ya. Karena ini dari high bikin higher high, bikin higher high lagi. Dan dari low ke higher low, ini lower low ya. Ini jadi saya jelaskan konsepnya dulu. Pertama yang kita analisa adalah trennya. Jadi ini adalah uptrend. Dari mana kita bisa tahu uptrend? Ada dua cara, seperti yang higher high, higher high, higher high lagi. Tapi ada juga caranya SMC, yaitu dengan higher high sebelumnya kita bikin garis ya. Nah, ini namanya break of structure. Maksudnya break of structure itu adalah akan melanjutkan tren. Di syaratnya ya. Jadi ini trennya akan naik terus ke atas. Dia break structure dari higher high sebelumnya. Kalau kebalikannya, yaitu change of character ya. Jadi kalau kita lihat di sini, change of characternya itu di sini. Kenapa? Karena ini adalah break of structure, sini change of character, yaitu trennya balik arah. Jadi kalau trennya itu mau lanjut naik ke atas, dia harus break of structure ini. Jadi higher high sebelumnya itu harus di break. Kalau dia mau ganti arah, lower low-nya ini harus di break sama candle-nya ya, seperti ini tapi ke bawah. Jadi itu adalah perbedaan antara break of structure sama change of character. Change of character artinya reversal, break of structure artinya melanjutkan tren. Ya, ini kalau kita lihat sekarang dia melanjutkan tren naik ke atas ya. Oke. Oke, sekarang kita ikutin lagi. Kita udah tahu tentang POS dan CHOCH ya. Sekarang kita ke higher high setelahnya. Jadi di sini ya, kalau kita bikin garis, ini bukan break of structure. Kenapa? Karena hanya wicknya yang menembus, tapi badannya tidak. Badannya sebenarnya di bawah. Oke. Jadi ini artinya apa? Ini adalah satu tanda kalau ini tuh mau balik arah. Kecuali nanti ini kalau naik lagi ada candle satu aja, candle yang nutupnya di atas garis ini, dia trennya akan naik ke atas. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya, higher low-nya. Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini ada satu candle yang nutup di bawah garis ini. Berarti ini adalah change of character. Artinya apa? Ini itu adalah signal bahwa dia itu akan turun ke bawah. Oke. Jadi kita tahu bagaimana menganalisa chart, dia mau naik ke atas apa mau turun ke bawah, dan bagaimana dia nanti akan berbalik arah. Seperti ini ya. Karena sudah ada satu candle ini, dia akan balik arah ke bawah ya. Balik arah ke bawah. Jadi kita tahu sekarang ini belum terjadi keputusan dia akan turun ke bawah. Tapi nanti kalau dia membuat higher low, ya, lower high, maksudnya bukan high low, lower high, kayak ini. Jadi ini tinggi, ini di bawahnya lower high dari ini. Jadi nanti ada lower high di sini, itu udah positif. Kalau dia pasti akan turun ke bawah.
Oke. Jadi ini adalah mengatakan bahwa emas itu akan turun ke bawah karena ini sudah ada change of character, tanda signal yang penting untuk mengetahui kalau dia itu akan turun ke bawah. Oke. Sekarang kita tahu bahwa emas itu akan turun ke bawah. Oke. Di weekly. Sekarang kita ke 4 jam. Oke. Di 4 jam sama juga. Ya kan? Kalau kita lihat di 4 jam ya. Nah, kayak gini kan. Kita lihat di sini. Jadi dari sini ini trennya sekarang di 4 jam lagi naik ke atas. Oke, lagi naik ke atas. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya di sini. Nih, di sini ya, kita bikin garis break of structure di sini misalnya. Nah, ini BOS. Break of structure-nya H4 ya. Ini juga ada break of structure. Kita analisa sebentar ya. Ini break of structure. Nah, kalau ini ketahuan ya. Kalau ini ketahuan pas di sini ngebreak ini, kita tahu dia akan membuat higher high lagi karena apa? Karena ada satu candle yang nutup di atas garis ini. Nih. Oke. Candle yang hijau ini dia nutup di garis ini. Oke. Dan kalau yang di sini kita tahu bahwa tidak ada satu candle pun, belum ada ya, belum ada satu candle pun yang akan melanjutkan tren naik ke atas. Soalnya ini kalau dibikin tren ya, ini kan trennya gini. Nah, trennya naik ke atas. Jadi kalau supaya ini trennya itu akan naik ke atas terus itu harus nembus ini, garis ini, garis BOS ini. Oke, dia harus nembus satu candle saja yang nutup di atas ini, maka dia akan naik ke atas. Ntar kalau dia naik ke atas terus ya, dia harus nembus BOS yang ini. Nah, oke. Kalau dia nembus BOS ini, dia akan terus naik ke atas. Di atasnya ini. Kalau ini nembus ini, dia harus nembus ke atas. Harus ada candle yang nutup di atas ini atau di atas ini, dia ntar naik ke atas terus. Kalau enggak, maka ini namanya change of character. Dia akan balik arah. Kalau dia turun, nembus ini, dia akan balik arah, akan turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, berarti searah dengan signal yang ada di weekly. Oke. Nah, ini adalah di H4. Oke, sekarang kita turun ke 1 jam misalnya. Oke, di 1 jam ya. Di 1 jam kita tahu bahwa ini itu ada BOS yang udah ditembus, maka ini akan naik ya, akan naik terus. Dia akan membuat higher high kalau dia tembus ini. Ini udah ada BOS di sini ya. Jadi ini harusnya ntar akan naik dulu, naik tembus, baru ntar turun lagi. Kalau turun lagi ya, ntar misalnya dia mau turun lagi tuh, yang harus ditembus dulu itu yang ini, yang higher low ini. Ini ada garis lagi namanya CSOC juga gitu. Tapi di H1. Oke. Nah, ini H1. Oke. Nah, jadi ini nanti ya kalau dia itu turun ke bawah nembus ini, dia akan turun dulu. Dia akan turun dulu. Kalau nembus ini, dia akan turun lagi. Turunnya sampai mana? Ya, kita lihat. Selanjutnya CSOC-nya mana yang harus tembus? Ini, garis di sini. Nah,
Ini CHOCH berikutnya yang harus tembus. Kalau tembus ini, ya udah turun, pasti turun akan nembus. Kita lihat di sini. Nah ini juga ada, dan sini juga ada. Dan perlu dipahami juga ya, ini di H1 ini ya ada gap. Jadi gapnya ini fair gap value namanya ya. Fair gap value itu dia tuh kayak magnet untuk menarik candle turun ke sini. Jadi setiap ada gap value ini ya, selama gap value-nya ini belum dilalui apa namanya? Dilalui candle, maka dia pasti akan turun ke sini. Akan turun ke sini dulu. Kalau dia mau naik ke atas atau dia mau turun turun terus ke bawah, dia pasti ke sini dulu. Ya. Nah, ya karena itu ada fair gap value. Oke. Nah, inilah CHO apa namanya? SMC. Oke. Nah, sekarang kita di H1. Oke. Mari sekarang kita analisa di M15. Nah, di M15 juga sama ya. Ini kalau saya gedekan, besarkan. Nah, tuh. Jadi ini bikin higher high. Kalaupun dia akan naik ke atas, dia harus tembus ini. Tapi kalau enggak, dia harus, kalau mau turun ke bawah, dia harus turun ke sini. Dan kalau kita lihat di M5, ini sekarang kita ingin tahu arahnya kemana. Ya. Sekarang ini lagi naik ke atas, higher high. Ya, trennya kan naik ke atas. Nah, kalau kalau dia mau turun ke bawah, dia harus tembus sini. Ini harus dilewatin. Ada COCS M5. Dan kalau dia naik ke atas, dia harus nembus ini. BOS M5. Oke. Jadi ini sekarang ini dia lagi mau menentukan arahnya, dia mau kemana, dia mau turun ke bawah. Kalau mau turun ke bawah dia harus tembus ini. Kalau tembus ini nanti dia akan naik ke atas ya. Kita lihat di arah mana. Dia akan apa namanya membuat pullbacknya. Ya biasanya pullbacknya ya setinggi ini. Jadi kalau misalnya ini ditarik garis itu ya, ya ini ntar. Seandainya dia turun terus ya, seandainya dia turun di M5, dia turun terus sampai jebol 2 garis ini misalnya ini atau ini, dia naik ke atasnya itu ntar akan bikin pullbacknya di daerah sini. Jadi daerah sini kalau mau sell tuh sellnya di sini. Itu juga kalau dia nanti akan naik ke atas. Kalau dia naik ke atas terus tembus ini ya, dia turun, itu pullbacknya itu di sini di previous previous soalnya ini kalau naik ke atas lagi kan ini higher high lagi, bikin higher high lagi yang baru. Jadi ini udah nggak dianggap, ya. Nah, di sini. Jadi analisa SMC itu dari apa namanya dari time frame yang gede ke time frame yang rendah ya. Jadi kita bisa tahu bahwa time frame di weekly ya, di weekly itu baru mau belum menentukan dia mau naik atas atau naik turun ya. Tapi kalau dilihat dari sini dia bikin higher high, dia bikin lower low ya. Kalau nanti di sini tuh keluar lower high, dia akan turun. Kalau dia akan naik terus, dia harus jebol ini. Kalau dia mau turun terus, dia harus jebol ini. Oke. Jadi ini sekarang kalau misalnya kita mau trading di antara 2 garis itu, ya kita lihatnya di H4 misalnya. Ya kan? Di H4 juga sama. Kita nggak tahu arahnya mau kemana dulu kan. Nah, berarti kita turun lagi ke 1 hour, 1 jam. 1 jam kita juga nggak tahu ini mau naik naik atas atau turun. Kita ke 15. Nah, 15 juga kita belum tahu dia akan naik ke atas atau naik turun. Atau turun. Kita ke M5. Nah, di M5 baru kita tahu, oke, dia ini lagi uptrend. Kalau misalnya dia nanti dia tuh bikin apa namanya bikin apa namanya
pullback di sini, di ini pullbacknya, darah pullbacknya itu darah sini. Pullback ya, ini pullbacknya darah sini. Dia bikin higher low di sini, keluar higher low, dan di antar sampai sini terus ada satu candle yang positif candle yang hijau nutup di atas ini apa namanya EMA 621 berani masuk untuk apa? Untuk buy. Tapi dia harus keluar higher low-nya dulu. Higher low-nya keluar dulu baru. Nah, jadi kita tahu kalau mau trading euro kita bisa trading untuk buy di M5, M5 ya. Jadi cara analisanya begitu dari atas ke bawah. Jadi ntar kita bisa tahu, oh ini kalau misalnya tembus ini dia pasti naik ke atas lagi. Oh ntar kalau dia turun lagi, nembus ini dia pasti akan turun lagi. Nah naik turunnya di mana ntar pullbacknya? Ya ini daerah ini. Jadi kalau diukur pakai retracement ya, kalau misalnya mau naik, kita ukur gini. Nah ini. Ups. Nah, jadi kalau pakai retracement itu, ini saya hapus dulu ya. Yang darah merah ini, kalau kita mau buy, kita masuknya darah sini, darah hijau ini. Hijau ini, semuanya ini, 50%-nya ini, kita masuknya di darah sini. Jangan masuk di sini, masuknya di sini. Kalau misalnya kita mau sell, kalau misalnya nanti dia tembus ya, ini misalnya turun lagi tembus ke bawah, terus dia naik lagi ke atas, kita balik. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya ntar di atas 50% ini. Ini 50%-nya yang merah ini kalau turun ke bawah. Oke. Jadi ntar entry-nya darah sini. Oke. Itu kalau pakai Fibonacci retracement ya. Jadi setup-nya seperti itu. Kalau sekarang jangan dulu, jangan trade dulu, kita tungguin. Kita tungguin sampai dia entah kalau mau misalnya oh saya pengen masuk ya udah masuk aja ke 1 menit. 1 menit di mana? Oh, udah 1 menit kan kelihatan nih, ya kan? Misalnya mau trade 1 menit. 1 menit kita lihat di sini. Ini ada BOS naik ke atas. Terus dia mau turun tapi dia nggak apa namanya nggak nembus ini. Ini nggak ketembus. Tapi ini sekarang dia lagi bikin lower high. Ini kalau dia nanti ada satu candle aja yang turun nembus ini, ya, nembus garis ini. Nah, ini BOS buat yang trennya sekarang kan lagi turun tuh karena dia bikin lower high. BOS M1. Nah, kalau dia nanti itu tembus, ada candlenya tembus, turun di bawah sini, dia akan turun. Jadi dia akan sell. Oke, masuknya sell. Masuknya di mana? Pakai retracement. Jadi dari sini dia nanti nutupnya di mana gitu. Sorry. Misalnya dia turun, nah dia bikin high low lagi kan. Tapi dia nggak tembus gitu. Kita tungguin ini dia tembus nggak ntar. Dan dia nanti kalau mau apa namanya mau naik ke atas dia harus ada satu candle change of character di sini. Ini change of characternya M1. Nah, jadi sekarang kita bisa tahu kalau dia nanti ada candle yang nutup di bawah sini dia akan turun, kalau ada candle yang nutup di atas sini dia akan naik. Oke. Jadi kalau M1 ya ada candle yang udah nembus sih, bisa aja kita masuk terus kita SL-nya di bawah sini atau kalau misalnya dia turun SL-nya di atas ini ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi semakin kita turun ke bawah kita semakin tahu arahnya kemana ya. Jadi begitulah cara menganalisa menggunakan SMC, Smart Money Concept
Jadi kita tahu kapan kita masuk menggunakan trigger time frame apa, ya. Soalnya kan jelas banget tadi ya, dari weekly 4, 4 jam, daily bisa juga daily juga, weekly, weekly kita ke daily misalnya. Nah, di daily juga kelihatan juga kan, sini sini gitu. Sama analisanya sama, tiap time frame itu analisa, walaupun apa namanya arahnya weekly kemana, daily kemana, 4 jam kemana, 1 jam kemana, 15 menit kemana, 5 menit kemana, 1 menit kemana, beda-beda nggak apa-apa, tapi kita tahu arahnya kemana pada saat ini. Dengan kita menganalisa dari atas ke bawah, jadi dari situ kita bisa tahu, oh kalau break ini dia arahnya ke sini, oh kalau break ini dia arahnya ke situ. Jadi kita tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar, ya kan? Nah, jadi itulah SMC, menganalisa chart dengan SMC.